Pak Ferdinand kan dulu kan miskin. Pak Ferdinand dulu kan pas dulu zaman mudanya kan hidupnya susah ya Pak, sampai naik bis aja nggak mampu, harus bergantungan kan. Nah sekarang udah sering bisnis trip ke Italia baru kemarin. Itu ceritanya gimana Pak? Ya waktu itu kita dari keluarga yang sederhana, bahkan mungkin dibilang cukup tidak mampu. Kita berjuang untuk bisa kuliah, membanggakan orang tua, terus usaha kerja. Ya itu, akhirnya kita yang penting konsisten ya. Terus kemudian terakhir ini memang minggu lalu saya baru kembali dari Italia. Kebetulan saya dipanggil oleh head office untuk annual meeting gitu ya. Memberikan report selama penjualan selama 2 tahun terakhir ini bagaimana. Terus ke depannya masih bagaimana. Dulu bapaknya kuliah apa kalau boleh tahu? Saya dulu kuliah nggak ada urusan sama building material sih. Bukan genteng saya ya? lebih ke sastra Jepang. Jadi dari situ memang mungkin Tuhan yang sudah punya atur ceritanya ya. Saya kerja di perusahaan Jepang di Mitsubishi Corporation, cukup membanggakan waktu itu cukup lama. Kemudian saya hijrah ke building material di pabrik keramik. Terus dari situ saya konsisten di building material sampai akhirnya saya jatuh cinta dengan atap. Sampai saat ini ya. Udah berapa tahun Pak kira-kira? Saya ngurusin genteng aspal itu sudah 18 tahun lebih ya. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Silakan Pak, bisa lanjutkan ceritanya tadi Pak. Ya, saya sudah berkiprah di bisnis building material khususnya atap, itu sudah lebih dari 18 tahun. Kita mulai dengan import, kemudian kita jadi wholesaler di Indonesia, kita distribusi. Saya membangun jaringan distribusi dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Jadi kami punya 2 office di Jakarta dan Surabaya. Jadi itu peta distribusi yang sudah selama ini kita jalanin. Jakarta mengontrol Indonesia Barat, kita punya agen di Medan, Pekanbaru, Pontianak, ya, Indonesia Barat ya. Indonesia Barat ya, kesini. Sampai Semarang. Surabaya itu urus Indonesia Timur. Jadi setiap agen kami itu mereka harus punya stok, satu. Kedua mereka harus punya aplikator. Karena yang kita jual itu gentengnya harus terpasang. Iya. Supply dan fix. Karena kita memberikan warranty. Warranty yang diberikan itu ya adalah warranty pemasangan dan warranty produk tentunya. Kalau produk kan belong to the principal ya. Tapi kalau pemasangan adalah dari kami. Jadi itu kita mewajibkan seluruh agen kita harus punya tim. Karena kalau di daerah itu mereka kan biasanya kan kiblatnya kan ke Jakarta ataupun Surabaya. If any problems, mereka bocor nih. Padahal belum tentu bocornya karena kita. Iya. Gitu loh. Bisa saja berhubungan dengan sipil. Jadi kita mesti siapkan tenaga atau minimal menjawab keluhan konsumen itu maksimum 2 kali 24 jam. Kita harus datang ke lokasi, menganalisa. Nah, kalau memang salahnya dari tim pemasangan kita akan perbaiki. Kalau tidak, kita akan analisa. Oh, ini ternyata salahnya dari sipilnya. Yang misalnya yang bersinggungan dengan atap kita, dengan dinding dan segala macam itu very technical, Pak. Gitu. Jadi kita memberikan layanan seperti itu. Tidak hanya menjual gentengnya tok, gitu loh. Karena genteng ini kan dibilang gampang susah masangnya, gitu loh. Karena perlu sebuah presisi, terus kemudian komitmen SOP-nya harus jelas. Gitu. Jadi seluruh penggunaan aksesorisnya harus lengkap, gitu. Jadi apa yang kita tawarkan ini adalah roof system solution. Gitu. Kita complete system untuk atap. Ya, jadi Bapak jual terpasang ya gitu ya? Saya jual terpasang. Jadi ketika orang beli produknya terpasang ya? Betul. Dan saya dengar di PIK itu Bapak di mana aja ya? Saya sudah lakukan pemasangan ada di IDD PIK 2. IDD PIK 2, kemudian Orange Grove. Dan tempat beberapa kuliner ya? banyak sekali residensial area di sekitaran PIK. Kalau kita bicara di PIK ya. Selebihnya kita ada beberapa proyek lain di Indonesia. Di Jakarta khususnya cukup banyak. Seperti Sumarekon Bogor kita pasang. Kemudian Novotel Group di Bogor, Agung Podomoro di Klender. Itu yang itu yang mahal itu. Ya, kita lagi mulai nih, lagi jalan nih. Kurang lebih dapat 200-300 rumah lah. Iya, yang gitu. di Klender ya? Ya. Itu kan rumah mahal itu? Ya, rumah mahal. Premium up ya. Anas tadi mau dengerin cerita, tadi masih yang cerita bergelantungan tuh. Dia senang cerita itu karena
sekarang kan sudah hebat kan ya, tapi kan dulunya susah ya. Ya, Nah, betul. mungkin Anas mau tanya cerita tentang bagaimana susahnya sampai perjalanannya sukses. Mungkin atau mau tanya apa nih? Kayak suka sekali pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang susah sekarang jadi orang hebat tuh gimana gitu. We always Perjuangannya love gitu. success story. Kayak seneng ya kayak ngeliat orang tuh dari perkembangan dari yang nggak punya apa-apa sampai kayak you have everything gitu. Yeah. Itu kayak what motivates you? Satu, kita harus dulu mencintai pekerjaan kita sih. Dan kalau memang sudah suka di situ, ya harus komit gitu. Yeah. Tekunin, kemudian harus menjadi spesialisasi di bidang tersebut. Gitu loh, khususnya di building material. Kalau saya bilang, ya karena saya suka dengan building material, walaupun backgroundnya adalah sastra Jepang, Yeah. which is nothing to do dengan bisnis yang saya handle, tapi at least saya punya pengalaman. Jadi selama ini kan saya kerja dengan perusahaan Jepang, kemudian masuk ke industri building material. Dari situ saya komit, saya tahu mesti begini, dan itu komitmen. Suka nggak suka, mesti lu jalanin. Iya sih. Jadi kan selama ini udah 18 tahun nih kerja Ya, di bidang khusus atap ya, pergentengan 18 tahun ya. Jadi what are the challenges selama ini yang kayak perusahaan Bapak alami? Yang kayak what's the biggest challenges? The biggest challenges adalah bagaimana menjelaskan, menularkan kepada publik di Indonesia bahwa ini loh barang yang bagus. Oh ya Jangan ya. asal pilih atap Bener. gitu loh. Karena memang banyak kompetitor. Cuman kan harus pandai memilih gitu loh. Bener. Ya, Jadi itu aja sih. menurut Bapak kayak atap itu adalah aspek paling penting dalam pembangunan rumah. Betul. Kalau boleh nyinggung sedikit, Ya, kalau nggak datang gimana ya? Hujan semua. Ya? Betul. Iya benar-benar. ada kalanya begini, maaf, mungkin saya harus cerita terbuka ya. Kadangkala pemilik rumah ataupun kontraktor gitu Ya. ya, saya bilang pemilik rumah lain, dia pada saat dia bangun rumah, dia jor-joran di bawah, Iya. strukturnya dia kuatkan. Iya. Begitu mulai masuk atap, maaf, pelitnya mulai keluar. Iya. Gue pakai yang tanda kutip, ini kemahalan nih, gue pakai yang ini aja deh, masih bisa disubstitusi. Kenapa? Karena nafasnya habis di bawah sudah. Iya. Gitu. Jadi akhirnya atap itu adalah mahkota. Bener. Gitu. Jadi salah milih material, salah milih produk dan aplikasinya salah, the rest of the problem itu setiap tahun kita akan ketemu problem, bocor lah Bener sih. dan segala macam. Berarti yang Anas bilang makanya atap itu paling penting ya. Atap itu paling penting. Padahal kita berpikir wah konstruksi atap yang lainnya Iya. Tembok, Atap itu kan kelihatannya tampilannya bagus ya. Iya. Tapi tidak hanya bagusnya saja, tetapi Kuat. kualitasnya Iya, yang harus diperhatikan. Apa yang membuat Bapak yakin nih Tegola adalah salah satu merek yang paling dikenal di Indonesia selama kayak more than 30 years? Ya, karena memang Tegola dari awal untuk sebagai market leader di Indonesia untuk atap bitumen ya. Di Indonesia kan. Setelah itu mulai follow banyak yang brand-brand lain masuk. Baik dari negara yang Amerika, bahkan sekarang yang paling banyak juga dari China kan masuk dengan OEM brand gitu loh. Which is yang mungkin harganya lebih tanda kutip crazy gitu loh. Itu yang harus kita cermati dalam hal mencari tahu kualitas yang baik, memakai material yang baik. Kan Bapak jual barangnya yang berkualitas kan. Betul. Sementara konsumen banyak juga yang udah ketemu Bapak, wah kemahalan nih barang lo. Iya. Ada yang murah gitu. Bapak jual juga yang atau gimana? Saya mencoba untuk mengedukasi yang benar dulu. Iya. Jadi saya memahami kalau untuk masuk yang ke housing developer gitu ya, itu mungkin mereka cari yang lebih komersial Iya. gitu loh. Kami juga bisa menyediakan. Iya. Gitu. Cuman kami tetap suggest akan lebih baik karena membawa nama besar Betul. Iya. developer Developernya, tersebut. iya. Kan akan lebih baik kalau dia rumahnya sudah mahal Pak, Iya, karena pakai genteng murah gitu loh. Betul. Kadang mungkin juga kita harapkan si developer tersebut punya satu klaster Iya. yang lebih ke premium, Iya. silakan. Itu pun kadang-kadang mereka pilih yang low class. Iya. Nah, itu sangat disayangkan. Tadi yang sudah pakai produk housing itu dari apa tadi? Sumarekon. Terus kemudian Novotel Group di Bogor. Novotel. Ya, Rumah ada tadi beberapa kan? banyak banyak developer kecil-kecil Iya. yang mungkin punya 5 hektar, 3 hektar gitu ya. Mereka bangun daerah Kemang, Depok. Oh, iya, Mereka yang rumah-rumah mahal. rumah-rumah mahal, jadi Iya. clusterized. Clusterized. Itu banyak sekali yang pakai barang-barang mahal. Pakai Ya. Tegola, ya. Tapi kalau yang masif itu biasanya mereka pakai yang lebih komersial. Yang lebih komersial. Betul. Kalau dari Tegolanya sendiri di mana ya Pak gentengnya diproduksi? Tegola diproduksi di kota industri Veneto di Italia Utara, Northern Part. Perjalanan dari sana untuk barang itu
sekitar 2 bulan lah, 2 bulan setengah. Dari Italia sampai Indonesia. Iya. Oh, jadi semua produknya kayak Semua masih yang Tegola 100% masih import. Itali, Masih dari Itali, Itali. betul. Oh, keren. Kami keren. harus menyetop, kami harus punya stok. Keren. Kami Iya. punya 2 gudang besar, Jakarta dan Surabaya, untuk memberikan distribusi ke seluruh agen-agen kita, atau Cukup besar Keren berarti banget ya. gudangnya. Iya. kurang lebih, Pak. Karena barangnya kan gede-gede ya. Yang penting flow-nya, Pak. Flow-nya ya. Gudang besar kalau flow-nya nggak bagus kan Iya, benar. jelek. Genteng Tegola ini kan sudah terkenal ya. Tapi sempat ngedrop kan penjualannya kan. Iya. Nah, terus Bapak kembangan dengan teknologi baru, bukan dengan cara jual baru. Ketika pesan terpasang ya, itu apa nggak bikin jadi ribet tuh Pak? Enggak sih, Pak. Masyarakat Indonesia itu sudah paham ya, Iya. mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kalau dia mendapatkan harga yang cukup bagus, tentunya ada layanan di bawahnya, di belakang. Servisnya ya. Servisnya. Iya, Ya. iya. Sekarang poinnya adalah servis. Iya. Karena 100% anggap ya, Iya. 60% itu adalah cara pasang yang baik dan benar. Betul. Materialnya bagus, kalau pasangnya tidak benar, Betul. the rest of the story itu kan nggak bagus. Iya. Jadi itu benar-benar servis. Iya. Jadi Tegola adalah servis gitu ya. Betul. Kami punya tim yang tiap hari kerjanya ya hanya masang genteng. Kita Iya. punya tim yang namanya marketing support yang tugasnya tiap hari mengontrol pekerjaan aplikator. Oh. Setiap proyek kita datangi, kita kontrol hari ini berapa meter, di mana. Dimanapun proyek itu kita pasti kontrol. Nah, aplikator ini kan juga punya kesibukan yang lain ya. Ya, kebetulan Artinya- aplikatornya in-house sih, orang kita sendiri. Iya, Dan kita training sudah. Makanya Jadi itu semuanya kan sudah- certified. iya, Semuanya jadi certified. ya. Iya. Jadi di sini butuh, kalau cabutan dari luar kadang-kadang nggak bisa, sedangkan Bapak harus terpasang. Kita punya tim yang sudah tahu, oh di sana berapa orang tim project Ya, ini. oh. Jadi kita sudah punya tim. Iya, aplikator lepas, tapi dia sudah fokus di Hanya kerja untuk kita. untuk Bapak, Kita ya. certified soalnya. Jadi kan tadi Bapak bilang udah pernah pasang di IDD Orange Grove. Apakah genteng Tegola ini cocok untuk berbagai jenis bangunan? Apa ada spesifik bangunan yang ini kurang cocok nih untuk dipakai Tegola? Semua tergantung desain ya. Tergantung desain dari para arsitek konsultannya sih. Gitu loh. Jadi kebanyakan customer kita itu adalah arsitek konsultan. Jadi mereka mendesain, kemudian dia panggil kita harus jelaskan. Oh, atapnya misalnya melengkung. Ya. Yang bisa melakukan genteng, memasang atap melengkung itu ya cuma genteng bitumen. Gitu loh. Oh, Kalau yang bentuknya aneh-aneh itu ya hanya genteng bitumen yang bisa. lebih fleksibel ya. Genteng beton, genteng keramik itu tidak bisa. Nggak bisa. Berarti banyak dipakai di Bali juga. Banyak sekali, Pak. Kita baru selesai masang di Ruteng. Airportnya Ruteng di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ya, betul. Bentuknya aneh. Iya. Melengkung begitu dan kemudian kerucut tinggi gitu. Nah, itu pakai yang lain nggak bisa ya. Nggak bisa, hanya genteng bitumen. Dan kebetulan kita yang urusin, Tegola yang dapat di sana. Keren. Ada beberapa proyek ya, hotel. Kita juga baru selesai di Novotel Pontianak. Kemudian pos lintas batas antara Indonesia Malaysia. Gitu loh. Di Jakarta banyak, Pak. Pekanbaru banyak. Kita masuk di perkebunan sawit gitu. Ada sebuah company sawit yang kita nggak tahu nih. Ternyata di dalam situ mereka punya perumahan, punya masjid, punya sekolahan di dalam. Itu pasang dengan kita. Gitu loh. Karena itu perusahaan asing kan. Ada juga yang di Balikpapan ada yang oil company itu mereka pasang. Mereka tahu sudah brandnya soalnya. Jadi memang yang sudah perusahaan internasional Betul. nyarinya produk-produk yang agak sedikit lebih mahal, tapi mereka carinya lama bisa Long dipakai. term, Jadi iya. nggak ganti ya kan. Benar atau salah Pak? PT Grahadika Global Indonesia adalah distributor resmi dari Tegola Cannadis Italy. betul banget. Benar atau salah? Genteng Tegola cocok dipakai di Indonesia? Cocok banget. Karena genteng seperti ini di Eropa sana, di Amerika sana juga, Iya. genteng ini kan tahan untuk 4 musim. Pak, Kalau panas banget, Iya. dingin sampai salju. Sedangkan di Indonesia kan cuma ada 2 musim. Iya. Musim panas dengan musim hujan. Iya. Jadi tentunya pasti cocok. Oh, oke. Pasti cocok. Benar atau salah? Atap Tegola cukup kuat tahan lama bila dipasang dengan benar. Pasti tentunya. Makanya That's kami right. memberikan jaminan, warranty, kami jual terpasang. Iya. Tapi kalau di luar kami tidak bisa jamin. Iya, Gitu loh. harus Ya. assembled.
Terus kadang kok aku penasaran banget nih, ini out of topic. Gimana Bapak tahu? Kadang kan komputer kalau asli waranti itu dia ada segelnya kan. Kadang kalau misalnya udah ke tempat lain udah diperbaikin, udah segelnya udah buka, udah nggak bisa balik ke authorized seller. Elektronik. Jadi Bapak tahu gimana Pak? Kalau misalnya nih genting Bapak udah disassembled. Oke, saya tahu maksudnya. Iya. Gini, kita itu selalu terima denah atap. Oke. Pada saat kita develop dengan arsitek, konsultan atau kontraktor, kita punya denah atap. Kita selalu minta denah atap. Denah atap dengan denah potongannya. Jadi kita hitung nih kebutuhan atapnya berapa, aksesorisnya berapa, apa saja. Terus kemudian kita dokumentasi. Terus pada saat kita sudah on track, kita mulai pasang toh Pak. Iya. Pada saat kita pasang, kita pasti lakukan dokumentasi. Jadi kita punya foto drone mulai before, proses, dan after. Kita dokumentasi semuanya. Dan kemudian itu semua kita simpan dalam satu file. So if any problem within 5 years to go ke depan, if any problem gitu ya, kita akan buka file. Iya. Oh, ternyata ini dulu. Oh, kita tahu nih aplikatornya siapa, filenya seperti apa. Oh iya. Kadangkala pemilik rumah nambah sesuatu di atas. Iya. Contohnya penangkal petir, dia tidak koordinasi dengan kita. Akibatnya mereka lakukan sendiri kan, dia drill sendiri, dia lubangin, dia pasang sendiri, leaking problem. Nah mereka komplain ke kita. Oh, saya punya dokumentasinya. Iya, bener sih. Jadi kita harus punya dokumen yang kuat untuk itu. Nah, bila mana harus kita perbaiki, kita akan repair. Gitu loh. Kalau memang salahnya di kita, totally free of charge. Tapi because of somebody do the job gitu ya, karena menyebabkan kebocoran itu, kita akan charge Pak. Gitu. Dan warranty-nya void tentunya. Iya, bener sih, itu yang kayak paling fair. Betul. Jadi sekalian mengedukasi market sih Pak. Indonesia ini kan masih susah kayak begitu ya. Ya memang kalau kita lihat, saya masih pikir ya, apa yang Bapak kerjakan ini sebenarnya yang coba dihindarin oleh distributor ya Pak. Betul. Karena repot Pak jadinya Pak. Betul. Bapak lagi garansi lagi kan, makin repot kan. Betul. Nah tapi Bapak sudah punya apa sih, SOP ya. Betul. Jangan sampai wah pengen salahin ini kan ya. Awalnya susah Pak. Iya. Di tahun-tahun awal pertama kita mulai itu sulit. Tapi sekarang kita sudah biasa. Sekaligus kita mengedukasi. Betul. Gitu. Lama-lama terbiasa marketnya. Sudah tahu. Kalau udah kebiasaan udah paling keren tuh Pak. Iya, sudah Karena bisa. udah pasti pakai Tegola yang dari authorized distributor ini pasti akan kualitasnya bagus dan langgeng ya Pak. Kadang-kala ada kontraktor yang gue bisa pasang sendiri. Gitu nggak apa-apa, kita kasih. Tapi kita supervisi Pak. Gitu loh. Jadi kita harus saling dukung ya. Kontraktor juga kita mesti dukung. Makasih Pak Ferdinand untuk datang hari ini ke podcast ini. Jadi apa closing statement yang ingin Bapak sampaikan untuk menutup pembicaraan kita hari ini? Oke, saya berharap supaya kedepannya nih para rekanan kita nih, properti ya, industri developer, mulai menggunakan produk-produk yang memang baik, yang kualitasnya bagus. Gitu. Jadi saya inginnya supaya properti Indonesia ini lebih maju, terus pakai barang-barangnya memang bagus gitu. Karena memang mereka sudah punya nama kan Pak. Harapannya saya bisa kedepannya bisa lebih kerjasamanya lebih bagus. Gitu. Not just only for jangan berpikir atap is atap gitu loh. Karena di balik atap itu banyak sekali problemnya ya. Detailsnya banyak banget gitu loh. Services, cara pasang, kontrol, supervising, semuanya itu sangat penting. Oke, terima kasih Pak Ferdinand sudah hadir di SOS Podcast. Semoga terima kasih. Semakin sukses. Amin, terima kasih. Thank you Pak Ferdinand for coming. Ini ada semua merchandise dari partner sponsor kita Arna. Oke.